Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 11 Farmasi Klinis dan Kesehatan. Ketemu lagi. Semoga sehat semua ya. Oke, kita ketemu dengan hari ini. Jadi kan kemarin sudah tahu tentang dasar farmakologi, terminologi medisnya, istilah-istilahnya. Nah, hari ini kita tambahkan istilah-istilah dari farmakologi apalagi. Oke. Ada namanya placebo. Placebo apa? Obat ya. Seringkali tidak hanya bekerja berdasarkan efeknya. Seringkali obat itu bekerja terutama karena efek dari stimulasi pikiran. Nah, placebo ini bekerja juga kayak gitu. Jadi dia contohnya ya pada pil KB. Jadi pil KB kalian tahu ya, isinya 28 ya. Contoh misalnya pil KB. Pil KB itu kan isinya 28. 28 itu apakah isi obat semua? Tidak ya. Pil KB itu isinya 28, yang berisi obat cuma 21 ya. 21 itu digunakan saat obat apa? Pada masa suburnya. Jadi sesudah haid sampai haid. Tuh, jadi ada 21. Satu aktif. Ada yang 7 placebo. Kenapa? Placebo ini supaya kita nanti menghitung siklusnya. Biasakan siklus haid itu ada 28 hari ya. Jadi misalnya kalau sudah men itu gunakan yang placebo atau biasanya pilnya namanya pil putih ya. Jadi selama itu pasien akan di mindnya, pikirannya dia akan berpikir obat ini efektif. Kenapa? Tapi pemakaiannya harus tepat. Ini digunakan saat haid. Ya, kenapa? Haid itu kan pasti tidak terjadi ovulasi. Tidak terjadi pembuahan. Jadi walaupun kosong, tapi dengan main pasiennya dia akan menjaga waktu minumnya. Kenapa? Kalau berpil KB kan itu isinya hormon, hormon itu harus tepat pemakaian. Jangan sampai lupa ya. Kalau lupa ya hilang. Ya, itu namanya placebo. Jadi seringkali ada obat yang tidak ada kandungan zat aktifnya. Tapi tetap digunakan. Kenapa? Dia bisa meningkatkan kepercayaan dari pasien, kesembuhannya. Jadi hampir 50% apalagi yang sekarang stres, kenapa itu bisa disebabkan karena pikirannya yang terasa sakit ya. Nah, jadi namanya placebo. Terus ada juga yang namanya efek tidak diinginkan dari obat ya. Kalau tahu, kalau kemarin aman efektif itu efeknya apa? Efeknya obat ya, itu yang diinginkan, tapi kadang tidak bisa selalu itu. Jadi bisa jadi namanya yang tidak diinginkan bisa jadi isu efek samping. Jadi pemakaiannya benar, tapi karena mungkin ada alergi ya, ada apa, itu bisa terjadi tidak cocok. Jadi isu ini tergantung dari tiap-tiap orangnya ya. Oke. Ada namanya idiosinkrasi. Jadi obat ini misalnya efeknya misalnya efek satu, tapi kerjanya malah 2 ya. Jadi kerjanya malah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu namanya idiosinkrasi. Bisa menguntungkan, bisa enggak ya. Jadi harus hati-hati. Terus ada yang namanya alergi. Nah, alergi ini kenapa? Tiap orang biasanya punya sendiri alergi. Misalnya alergi bahan makanan laut, alergi misalnya udara dingin, alergi misalnya serangga. Itu beda-beda sendiri efeknya. Jadi alergi ini efeknya bisa ringan ya, kayak misalnya gatal, urtikaria, merah-merah, itu ringan. Bisa batuk ya, agak berat, batuk terus menerus. Nah, misalnya kena dingin, nah terus bisa ada sampai berbahaya
ya, misalnya sampai jadi sesak nafas, ya, itu bisa jadi bahaya, bisa harus ke UGD, harus segera ditangani. Kenapa? Kalau tidak bisa fatal. Ya, alergi juga bisa ada yang keluar langsung saat digunakan, kayak kosmetik ya. Kosmetik kalau nggak cocok dioleskan di sini pasti akan merah, itu langsung keluar. Ada yang sampai sehari baru keluar baru terasa. Makan apa itu sehari baru keluar kata-katanya. Ada yang agak lama baru tahu. Kenapa? Tentunya reseptor, ya. Oke. Jadi ini alergi harus diperiksa, ditanyakan, jadi harus asesmen. Misalnya pakai obat ini, antibiotik yang sering kali ya. Antibiotik, apakah sudah pernah menggunakan antibiotik ini? Kalau oh ini saya pernah, berarti jangan diberikan, ya. Jangan diberikan yang pernah terjadi alergi, ya. Kenapa? Kalau antibiotik itu sering kali kan golongan 1 menurun jadi apa. Nah itu kalau turunannya diberikan, namanya nggak sama tapi kelasnya sama, itu alerginya tetap terjadi, ya. Oke. Terus ada namanya fotosensitif. Jadi misalnya terhadap cahaya, kalau tahu Michael Jackson itu ya, sudah banyak obat-obatan, itu contohnya dia kalau keluar itu harus tutupi semua. Jadi tidak boleh kena cahaya terlalu panas intens, kena UV itu tidak boleh. Karena apa? Dia bisa terbakar. Kenapa? Seringkali melaminnya pelindung tubuh itu berkurang. Ini seringkali jadi pada kosmetik, ya, yang jadi fotosintesis. Terus ada namanya efek toksik. Nah ini beracun. Contohnya teratogenik atau obatnya dulu thalidomid. Kasusnya dulu sering ya. Jadi thalidomid itu obat muntah untuk mual muntah untuk ibu hamil. Teratogeniknya jadi apa? Bayinya biasanya ada organ yang hilang, misalnya telinganya, hidungnya. Teratogenik ini tidak bisa diketahui langsung, ya. Timbulnya karena di dalam tubuh itu baru ketahuan setelah berapa tahun digunakan. Jadi sampai sekarang thalidomid sudah dilarang untuk ibu hamil, tidak boleh, ya, menurutkan. Oke, terus ada namanya toleransi. Oke, jadi penggunaan toleransi itu biasanya apa? Obat kalau digunakan sekali sembuh, terus besok digunakan lagi, itu efek untuk mencapai sembuhnya itu harus lebih tinggi. Seringkali terjadi pada psikotropik atau narkotik, ya, banyak sekali efek toleransi di situ. Jadi kalau misalnya dia sehari biasanya awal itu cuma satu itu sudah enak, sudah bisa happy, atau kalau narkotik sudah tenang. Itu kalau sebulan lagi belum tentu, harus double, ya. Itu yang menyebabkan penyalahguna psikotrop dan narkotik itu justru tidak bisa lepas. Kenapa? Efek sampingnya ya toleransi tadi tidak akan semakin meningkat sampai suatu saat tubuhnya tidak akan bisa menahan, ya. Nah, kan tubuh ada narkotiknya sendiri. Jadi kalau misalnya suatu batas tertentu narkotiknya sudah berhenti, tubuh tidak bisa, itu akan terasa sakit yang sangat. Karena toleransi ini pasti bertahap, ya. Penghentiannya juga tidak boleh langsung, ya. Contohnya Dexa ini juga. Yang toleransi ini terutama untuk obat-obat yang dipakai hormon, ya. Jadi penghentiannya juga tidak boleh, misalnya pemakaian biasanya 2, itu tidak boleh langsung berhenti, tidak. Jadi harus bertahap, misalnya 1 dulu, terus separuh, terus baru berhenti sama sekali, ya. Kenapa? Karena hormon tubuh itu harus disiapkan menggantikan dari yang luar. Oke, terus ada resistensi. Nah, ini untuk antibiotik, anti mikroba, anti jamur, ya. Hati-hati, pemakaian yang tidak sesuai kurnya, tidak sesuai aturan pakainya, itu bisa menyebabkan resistensi.
bakteri itu juga punya mekanisme pelindung diri. Jadi kalau dia misalnya tidak dimatikan sekaligus, ya, dia pasti akan belajar. Oh, melindungi caranya saya tidak dibunuh sama antibiotik bagaimana? Itu menyebabkan resistensi, ya. Kayak dulu misalnya ampicillin, ya, ABC itu ya. Itu kalau digunakan sedikit gitu aja sudah sembuh. Tapi kalau sekarang digunakan seringkali tidak mempan, harus dosis tinggi atau kombinasi dengan yang lain, ya, itu namanya resistensi. Terus ada juga kombinasi, efek kombinasi. Nah, kombinasi ini ada namanya antagonis, ada yang bertambah. Jadi kalau antagonis itu saling berlawanan, efek obat yang diinginkan itu justru tidak terjadi, ya. Oke. Itu hati-hati. Ini kalau ada interaksi obat, makanya interaksi pentingnya di sini. Kalau misalnya jadi antagonis, ya. Oke. Kalau misalnya terjadi kombinasinya menguntungkan, ya, itu malah enak. Kenapa? Obat dengan misalnya kalau sendiri obatnya harus maksimum. Tapi kalau dengan kombinasi yang menguntungkan atau sinergisme, ya, itu bisa dihilangkan separuh, dikurangi separuh. Jadi efek sampingnya obat itu tidak akan mencapai dosisnya. Jadi dengan dosis obat menurun, tapi efeknya tetap sama, efek sampingnya berkurang, ya. Oke, ini yang oke. Terus yang kedua, apalagi yang kedua, untuk kalian tahu belajar farmakologi itu harus tahu tentang anatomi dan fisiologi. Jadi anatomi itu adalah struktur atau tubuh misalnya apa? Anatomi struktur apa? Strukturnya misalnya struktur jantung, struktur kulit, nah itu. Jadi kalau kita mau masukkan misalnya injeksi itu mau lewat mana? Ya harus tahu anatominya. Injeksi ada yang intravena itu berarti harus nyampe ke pembuluh darah agak dalam. Kalau ada yang subkutan itu gimana? Di bawah kulit, jadi jangan terlalu masuk, jangan terlalu dalam, agak miring. Nah, ya. Ada yang intramuskular itu apa? Otot di mana? Harus pas masuknya. Jarumnya tidak terlalu panjang, kan, misalnya insulin itu ya. Jadi masuknya ke otot, menembus kulit sampai ke otot. Ya, nah itu kita harus tahu anatomi, ya. Karena itu bagian tomi itu iris, jadi irisan bagian. Seringkali anatomi dulu itu harus ngiris kulit, diperiksa, oh nanti susunannya kayak gimana. Ini makanya namanya anatomi, ya. Oke. Terus harus tahu fisiologi juga, ya. Fisio itu apa? Bagian, khususnya ilmu. Jadi tahu tentang bagian-bagian tubuh, ya. Kenapa? Proses kerja obat itu seringkali tergantung pada proses di dalam tubuh, ya. Ini kalian harus tahu dulu, apa dulu sih susunannya fisio dari mana, ya. Jadi dari kimia terkecil, ya, dari atom sel, atom terus molekul. Kalian tahu atom, ya, atom jadi paling terkecil, ya, ukuran yang paling kecil, terus menjadi molekul yang lebih sederhana. Biasanya yang aktif adalah yang ini. Nanti itu akan menjadi masuk ke sel. Nah, sel inilah yang berfungsi, ya. Dari sel ini menjadi apa? Jaringan. Jadi sel apa, beda-beda itu akan menjadi satu jaringan, ya. Jaringan kalau dia satu menjadi
organ. Contohnya jantung, ya. Jantung jaringan apa? Ada jaringan ikat, jaringan gitu, ya. Terus dari organ ini menjadi sistem organ, ya. Jantung, pembuluh darah, kardiovaskuler itu dengan apa? Dia dengan pembuluh darah, terus aorta, ya. Itu masuk jantung dan pembuluh darah atau kan sistem organ kardiovaskuler, ya. Apa saja? Ada integumen. Ini kulit dan pendukungnya, ya. Ada kardiovaskular tadi, ya, kardio, jadi pembuluh darah. Terus ada ekskresi untuk mengeluarkan urin, paru-paru itu juga banyak. Jadi macam-macam ini, ya. Sistem organ itu sangat banyak. Jadi nanti sistem organ itu akan menyusun organisme. Tidak bisa satu sistem organ jalan sendiri untuk menyusun organisme. Manusia itu butuh bernafas, butuh kulit sebagai pelindung, ya. Butuh apa lagi? Butuh mengeluarkan sampah-sampah yang hasil metabolisme. Kalau tidak dikeluarkan, kayak gimana? Lihat balon. Balon kalau diisi terus apa yang terjadi? Meledak. Ya. Nah, itu. Jadi kita harus pahami. Ini semua tingkatan dari kimia sel, kimia fisiologi sel, fisiologi jaringan. Ini adalah satu kombinasi yang diciptakan kita Insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penciptaannya sudah sangat-sangat sempurna. Banyak ditiru oleh misalnya buatan terbang, buatan itu gimana, itu dari burung. Itu banyak sekali ditiru oleh manusia dalam menciptakan sesuatu, ya. Dan masih banyak yang belum diketahui, ya. Makanya ada tadi namanya efek idiosinkrasi, ya. Ini makanya itu masih belum diketahui. Kenapa kok bisa gitu? Kalau bisa diketahui bisa dimanfaatkan, ya. Oke. Terus selanjutnya kita berlanjut kepada dasar penyakit. Nah, kalian tahu ya, kita bahas obat itu pasti penyebabnya ada. Penyebabnya apa? Nah, itu yang namanya penyakit. Ya, kalau nggak ada penyakitnya kenapa ya? Ngapain diobatin? Ya, makanya harus ada penyakit, indikasinya harus sesuai. Obatnya itu harus sesuai, ya. Nah, penyakit apa saja? Satu, simptom atau hanya gejala, ya. Jadi simptom, gejala. Penyakit apa itu? Yang tampak, yang kelihatan, ya. Jadi seringkali simptom itu tidak berdiri sendiri. Kenapa? Tapi biasanya ada juga yang karena mungkin perlindungan dari tubuh, ada bahan asing misalnya. Kalau misalnya contoh ya, misalnya kalau anak kecil divaksinasi, bayi divaksinasi itu biasanya simptomnya adalah panas. Kenapa? Vaksin itu kan dari bahan luar tubuh ya, mikroorganisme ya, mikroba yang dilemahkan atau dimatikan. Itu akan masuk itu sama tubuh dianggap berbahaya, harus dimusnahkan. Nah, dari situ akan timbul namanya misalnya demam atau bengkak, inflamasi, ya, batuk, pilek, ya, gatal. Ini, ya, ini adalah gejala, seharusnya bisa sembuh sendiri, ya. Cuman seringkali orang itu nggak betah,
batuk kok terus, bengkak, enggak hilang-hilang, enggak sempes, demam enggak turun-turun. Nah, itu akhirnya ada namanya nanti obat simptom gejala. Jadi kalau obat simptom gejala, lihat gejalanya. Kalau namanya gejala kalau sudah selesai, obat simptom ya penyakitnya selesai, misalnya panasnya selesai, ya obatnya harus berhenti, ya. Nah, ini salah satu cirinya. Kalau misalnya simptom gejalanya selesai, obat harus dihentikan. Kecuali ada indikasi lain. Nah, itu yang namanya kausal atau cause, ya, because, penyebab, kenapa, karena. Nah, ini kalau kausal, nah ini seringkali itu tidak kelihatan, tapi tanpa itu bila ada data pendukung. Misal hasil lab periksa, ya, misalnya antibiotiknya apa? Misalnya kalian tahu, misalnya diare, dulu sering disentri ya. Nah, disentri itu kenapa? Disentri itu karena amuba, protozoa, ya. Gejalanya apa? Nah, diarenya nggak berhenti, ya. Kadang pakai panas juga, ya. Kadang pakai berlendir. Nah, itu berarti diperiksa dengan data lab. Oh, ternyata benar, infeksinya disentri, bakterinya ini. Nah, obatnya apa? Selain dikasih obat simptom yang berupa obat diare, itu juga harus diberi antibiotik, misalnya metronidazole. Jadi kalau kausal, ini pengobatannya selain simptomnya diobati, kausalnya juga harus. Jadi misalnya antibiotik ada yang 3 hari sembuh, ada yang 7 hari. Kalau TBC itu sampai 6 bulan. Nah, itu harus hati-hati, beda-beda. Jadi kalian harus tahu antibiotik ini berapa. Ampicillin itu cuma 3 hari, ya. Obat TBC itu sampai 6 bulan, ya. Obat jamur itu ada sampai 2 minggu. Jadi harus diperhatikan, ya. Terus yang ketiga ada namanya obat degeneratif. Namanya degeneratif. D itu kan penurunan. Generatif itu apa? Berhubungan dengan usia. Jadi masalahnya berkaitan dengan usia atau kita seringkali jadi pada organ. Nah, misalnya jantung. Itu kan kalau orang tua jantungnya mulai menurun. Nah, itu jadi degeneratif. Seringkali ngos-ngosan, ya. Asam urat. Nah, itu karena massa ototnya berkurang, ya, protol. Nah, itu terjadi asam urat. Kolesterol juga kayak gitu, ya. Jadi banyak degeneratif ini. Cuman sekarang degeneratif ini tidak hanya pada usia tua. Seringkali pada usia muda 30, bahkan ada yang anak kecil, misalnya kena DM. Nah, misal ini ya. DM ini sudah terjadi pada anak. Di rumah sakit tertentu itu ada khusus ruangan untuk DM anak, ya. Jadi dari bayi, anak itu sudah kena diabetes. Padahal kan kita tahu harusnya kalau anak itu penggunaan energinya, gulanya itu tinggi memang. Tapi kenapa kok bisa terjadi DM? Nah, itu bisa terjadi apa? Bisa pengaruh gennya dari orang tuanya atau keluarganya. Bisa terjadi karena misalnya orang tuanya yang mungkin pakai obat-obat tertentu atau makan apa. Nah, itu bisa terjadi kayak gitu, ya. Jadi ini degeneratif sekarang kan namanya dulu ya degeneratif. Tapi kalau sekarang tidak salah. Oke. Di sini nanti kalian bisa pelajari lanjut, ya. Harap kalian bisa jaga diri, ya, hati-hati perjalanan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.